Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Dan kita bilang ada nggak, jangan dipakai beli bond dan jangan dipakai beli survei. Hanya itu aja. Yang lain marketplace suka-suka mereka. Tapi mungkin kebijakan Bapak dikritik. Ya, Pak Didik gimana Pak? Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi telepon Pak Lambok, ada undang-undang kan, dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan ini pernah dilakukan sebelumnya. Ini bukan bukan perubahan anggarannya, hanya uang kita dipindahkan saja. Nah, yang saya udah konsultasi dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu, dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September 2021 Pak kiri Pak. Nggak ada masalah soal itu. Depan Pak. Jadi Pak Didi belajar lagi kelihatannya. Kalau kur perumahan Ini Ya. silpa apa? Silpa apa sal gitu Pak yang berasal dari 200 T itu? Nggak ada urusan, pokoknya uang saya di bank saya geser, KPI geser. Anggaran stimulus ya Pak udah Pak? Ini bukan dipinjemin, saya taruh aja, saya pindahin uangnya. Seperti Anda punya uang di bank A dan bank B, Anda pindahin uangnya dari bank B ke bank A, uang Anda tetap kan, bentuknya sama ya, tabungan apa-apa. Jadi nggak masalah, cuma pindah aja. Cuman karakteristiknya beda. Kalau bank sentral nggak bisa diakses oleh perekonomian dan perbankan. Kalau di bank biasa bisa diakses dan bisa menjebak dan bisa memberi stimulus ke perekonomian. Itu utamanya. Jadi banyak yang salah salah mengerti kalau saya memakai SAL untuk pembangunan atau pokoknya saya ambil untuk pembangunan tertentu. Tidak. Saya hanya memaksa perbankan berpikir secara profesional. Jadi saya memaksa market mekanisme berjalan dengan memberi uang tambahan ke mereka. Jangan santai-santai aja jadi naruh uang di bank sentral, di obligasi, nggak ngapain, enak banget. Jadi sekarang mereka mesti berpikir sesuai dengan fungsi mereka yang fungsi untuk apa perbankan dibuat. Himbarannya siapa Pak yang pusing Pak kata Mark katanya? Saya pikir semuanya pusing. Pak, kalau untuk stimulus anggarannya dari mana aja, berapa sih Pak? Untuk stimulus yang terakhir kemarin diluncurkan, anggarannya berapa dan berapa yang udah di... Saya pikir yang paling besar kan 7 triliun kan yang untuk apa tuh? Saya lupa 7 triliun untuk beras yang 2 kilo. Itu akan kita kasih 20 kilo ya, 2 kali 10, 2 bulan kali 10 kilo. Itu kan kasih 2 bulan pertama. Nanti kalau masih kurang kita kasih lagi. Pak, quote of the day dong Pak untuk anak muda yang soal keuangan. Nah, apa Quote of the day dong Pak. Nggak, yang ada baru lagi sedikit. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita pakai nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, potong lagi nih ya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Pak sudah diperhitungkan belum dari kerugian apa Pak? Harga NPL Nanti kota udah apa? Quote of the day untuk anak muda Pak untuk memulai bisnis atau memanage keuangan dong. Jadi kalau mau investasi ya, di instrumen apapun, pelajari instrumen itu apa. Jangan ikut-ikutan orang, jangan FOMO fear of missing out. Pelajari instrumennya apa, mereka pasti berhasil. Oke. Untuk cewek-cewek yang suka belanja Pak? Hah? Untuk cewek-cewek yang suka belanja? Belanja nggak apa-apa, belanja mau yang mahal, mau yang murah, tapi sesuaikan dengan kantong Anda sendiri. Jangan ngutang. Oke. Strategi Bapak itu dianggap sebagai kalau dibandingin sama pemain sepak bola tuh kayak strategi menyerang gitu Pak dibandingkan dengan jangan dorong Mas. Itu ada tanggapan dia defensif. Saya nggak tahu, yang saya tahu Pak kamera Pak. beginilah cara menjalankan fiskal policy yang baik. Saya nggak pernah main bola juga, nggak jago. Mungkin kalau main saya ketinggalan terus, udah tua. Saya basically itu pada dasarnya itu. Ilmu fiskal yang wajar seperti ini. Ketika Anda punya, Anda sudah anggarkan, habisin. Kalau nggak berani ngabisin, jangan didesain, jangan rencanakan. Itu aja. Pak untuk yang 200 triliun itu Pak, Biar nggak NPL gimana Pak? Itu kan untuk memacu kredit biar nggak non performing loan. Ya. Kan perbankan juga pinter harusnya. Kalau mereka kasih pinjaman nggak hati-hati jadi NPL,
ya harusnya mereka dipecat. Tapi Pak, masalahnya kan sekarang katanya demand-nya yang lagi rendah gitu. Demand kredit nih Pak. Iya. Kalau menurut Bapak gimana? Siapa bilang? Kata orang. Tahun 2000 Anda ada ekonomi yang bilang begitu kan? Dia mesti belajar lagi ekonomi. Sebelumnya memang Jadi begini, Faktanya gimana? tahun 2021 semua sama kan? Waktu itu kredit tumbuhnya rendah sekali. Semua orang bilang kita kredit nggak bisa tumbuh sebelum ekonominya membaik. Saya balik, Ternyata saya injek uang ke sistem dengan cara tertentu ya. Saya kan bukan menteri, bukan gubernur bank sentral, tapi kita injek uang ke sistem pada waktu bulan Mei 2021 cukup signifikan. M0 tumbuh double digit dalam hampir waktu yang hampir bersamaan, kredit juga tumbuh. Teorinya begini, kalau Anda tiba-tiba ini berhubungan dengan opportunity cost of money. Kalau opportunity cost of money turun, bunga turun, uang ada dan uangnya ada misalnya, kan orang yang punya uang jadi nggak sayang belanja lagi. Kenapa? Loh, bunganya lebih kecil dari sebelumnya, gue habisin aja duit saya, kira-kira gitu. Sementara orang yang perusahaan yang mau ekspansi nggak takut lagi pinjam uang, kenapa? Bunganya lebih dari sebelumnya, ini kesempatan berekspansi. Teorinya seperti di belakang layar, tapi empirisnya sudah kita perlihatkan di tahun 2021. Pada waktu itu kalau Anda rapat ke SSK, mereka akan bilang ekonomi nggak bisa, kredit nggak bisa bagus karena ekonominya belum tumbuh. Saya bilang enak amat kerjanya kalau gitu. Regulator ngapain? Jadi kita balik waktu itu dan berhasil. Itu bukti yang nyata. optimis tahun ini bisa seperti itu lagi ya Pak? Saya nggak optimis, tapi biasanya perilaku dari sistem perekonomian nggak berubah. Kalau saya kasih ini biasanya begini, saya segini pasti gini terus. Jadi dia nggak akan berubah-ubah. Itu akan berubah mungkin setelah ada perubahan generasi atau generasi dua generasi, setelah kebiasaan Anda berubah. Ini kan masih pelaku sama kan dalam 10 tahun terakhir. Jadi kemungkinan besar responnya akan sama. Jadi kalau orang ekonom seperti itu melihat empiris statistik behavior seperti apa, pansu apa? Segera setelah kita tahu behavior system, kita bisa memanipulasi dan sistemnya akan merespon dengan respon yang sama. Itu yang saya pakai. Pak, kalau hitung-hitungan PPSK Pak, itu akan terlihat berapa lama Pak? Akan terlihat berapa lama targetnya? Ekonomi biasanya sih ke ekonominya 2 bulan 3 bulan kelihatan, tapi kalau pertumbuhan kredit mestinya 1 bulan kelihatan. Tapi ya yang jelas gini, perbankan lagi gelisah untuk menyalurkan uang ke sistem perekonomian. Market tahu, para pelaku ekonomi tahu, para deposan sudah mulai merasakan, para pemilik perusahaan sudah merasakan, oh ya pasti tahu itu kredit, mau nggak kredit. Itu dirasakan oleh ekonomi, pelaku ekonomi keseluruhan. Itu pelan-pelan akan atau dengan cepat akan masuk ke sistem perekonomian, akan membalik arah sentimen semua kita. Yang tadinya Anda takut, oh Indonesia gelap, mungkin sebentar lagi Indonesia terang sedikit. Pertamanya semakin ke depan semakin terang lagi. Jadi nggak usah takut. PPSK udah dibahas belum? Udah dibahas belum sih Pak? PPSK kamera Pak izin Pak. Yang apa? Yang RUP2SK Pak, katanya mau nambah mandat Bank Indonesia untuk lapangan kerja dan mekanisme baru untuk belum masuk ke Kementerian Keuangan. Saya dengar tadi akan dibuat, tapi belum masuk ke meja saya. Tapi mungkin ada usulan dari Kementerian Keuangan Pak. Kenapa mesti dirubah? Berarti sejauh ini udah oke. Saya nggak tahu, kalau saya berikan undang-undang P2SK pribadi boleh ya? Pribadi aja. Jadi itu kan baru dirubah tahun 2023. Kenapa dirubah lagi dalam waktu singkat? Berarti yang kemarin salah bikin, bagaimana? Biar aja itu berfungsi penuh, kemudian kita lihat di mana cacatnya, baru kita perbaiki. Ini kan baru 2 tahun, mungkin belakangan juga pertengahan tahun 2023 baru mulai. Jadi untuk saya sih terlalu dini untuk merubah undang-undang P2SK. Tapi kalau emang ada nanti masukan, kita lihat bisa perlu dirubah apa enggak. Saya akan pelajari masukan yang masuk, yang sampai ke saya. Nanti kan kita pelajari harus dirubah apa enggak. Tapi pandangan pribadi saya seperti itu. Jangan cepat-cepat merubah peraturan. Di draft RUU-nya itu ada ya Pak, Bank Indonesia harus lapangan kerja segala macam. Itu emang kalau menurut Pak? Saya nggak tahu. Saya belum lihat. Pak kamera Pak. Pada saja gini. Kalau di Amerika kan 3, stability, price stability, unemployment, dan unemployment itu lapangan kerja.
dan growth kan. Mungkin kita mau ikut ke sana, saya nggak tahu yang kemarin kan udah berubah, belum masuk ya. Kalau growth sudah sih Pak. Tapi kalau ini Kan gini, kalau menurut ilmu moneter, kebijakan moneter tidak bisa melakukan semuanya. Biar aja dia fokus dengan langkah-langkah yang dia bisa kerjakan. Jadi mungkin boleh ditambah sedikit-sedikit fungsinya, tapi jangan harap kebijakan moneter adalah satu-satunya yang bisa memperbaiki ekonomi kita. Jadi harus ada koordinasi atau concert effort antara fiskal dan moneter. salah satu perlu Iya yang pertama ya. Kalau hasil rapat yang tadi apa Pak? Enggak. Itu kan independen. BI kan independen. Pak, lihat depan Pak, izin Pak. Anggap pemerintah intervensi. BI itu independen, full independen. Pak direvisi Hamin 1 BI ini. Ya? Ini Hamin 1 BI. Oh besok berapa? Enggak ada omongan dari Pak sudah Mas. Terkait ini Pak. Makasih Pak, makasih. Ketua LPS macam kosong. Dalam waktu singkat akan diisi. Awas mobil. Pak. Saya masih dengar aja, tapi Pak Balil akan menghitung lagi untuk mendetailkan apakah sampai detail berapa sih sebetulnya cost per KWH dari desi yang dibuat, dan kalau ada subsidi berapa subsidinya, ini belum terlalu matang, masih akan dihitung lagi oleh Pak Balil, tapi prospeknya katanya bagus. Pak soal dana nganggur di Ya Pak, makasih Pak. Pak definitif Pak penggantinya Pak. Pak besok apa praktikan berhenti Pak? Praktikan. Datang nggak Pak? Datang nggak besok Pak? Soal Dewan Komisioner LPS di revisi UU PPS katanya tidak perlu lagi melapor ke Menteri Keuangan untuk rencana kerja, lebih ke DPR Pak jadinya. Sebelumnya kan Bapak kalau nggak salah ketua LPS, nah itu kan lapornya ke Menkyu Pak ya rencana kerja. Nah itu diubah kan Pak? Kalau diubah, misalnya besok diulang oleh DPR, langsung ke DPR. Tapi kan kalau DPR belum berubah, maka kan 2 tahun kan, berarti tahun depannya baru otomatis ke DPR. Tahun ini harusnya masih ke Kementerian Keuangan. Tapi Bapak tidak keberatan kalau misalkan untuk perubahan itu Pak, LPS tidak perlu lagi melapor ke Kementerian Keuangan terkait dengan laporan rencana kerja itu. Itu kan keputusan Mahkamah Konstitusi, kita hargai keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya ikut hukum. Pak besok datang nggak Pak pelantikan Pak? Besok datang nggak pelantikan besok? Nggak tahu, udah Undangannya belum ada ya Pak? belum ada, saya nggak tahu. Iya. Makasih Pak. Makasih Pak Purbaya. Hati-hati Pak. Keren Pak Pur.